Masih dalam diskusi editorial view, saya masih bersama dengan Mbak Dewi Savitri dan juga Mas Irfan. Kita sekarang ke isu yang lain soal silaturahmi politik, bahasanya sejumlah media, bahasanya para pengamat politik begitu ya, meskipun dibantah Mas Irfan dan juga Mbak Desaf oleh para aktor-aktor politik, tidak ada pembicaraan politik dalam momen Idul Fitri dan juga silaturahmi kemarin. Tapi namanya tokoh politik, tindak tanduknya kemudian juga dianggap dibaca ini bermuatan politis. Mas Irfan, apakah melihat hal yang sama bahwa momen Idul Fitri juga dimanfaatkan oleh para tokoh politik ini untuk melakukan safari politik ke sejumlah tempat? Ya, Mas Renhat, menurut saya ini momen mudik ini kan sangat seksi ya, sangat eye-catching. Semua paling nggak dalam 2 minggu ini berbicara soal arus balik, arus mudik, dan segala macam yang ada di dalamnya. Sehingga ya memang seharusnya ini juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk bersilaturahim oleh para tokoh, termasuk para tokoh politik. Karena paling enggak kan kalau lihatnya satu tokoh dengan tokoh yang lain itu saling bersalaman, saling berangkulan, itu kan masyarakat juga adem juga nontonnya. Daripada saling berperang argumentasi atau beradu buzzer gitu ya, itu kan bikin kita agak panas juga. Sehingga menurut saya ada hal yang baik juga yang kemudian bisa kita ambil dari silaturahim ini. Orang yang mungkin selama ini kita lihat menurut pandangan kita bersaing, bergesekan satu sama lain, ternyata di momen Idul Fitri ini bisa saling ketemu, bisa saling bersalaman gitu ya. Nah ini kan pendidikan politik yang bagus juga buat masyarakat kita, bahwa yang namanya berpolitik itu tidak harus yang tegang-tegang gitu ya, tapi bisa juga dibawa secara lebih cair, dibawa secara lebih friendly gitu ya. Mudah-mudahan ini buat masyarakat di bawah juga kemudian tidak terus melanjutkan tradisi fragmentasi yang menjadi sisa dari residu politik pilkada DKI pada masa itu gitu ya. Semoga ini bisa menjadi titik balik gitu ya, untuk kita bisa saling berangkulan, bisa saling bersalaman juga seperti para elitnya, karena elitnya sudah bersilaturahim, masa yang di bawahnya masih terus nyinyir kan, mestinya enggak lah ya, udah mulai ada mestinya. Oke. Kira-kira menurut saya itu ada nilai begitu, Mas Renhat. Oke, ada nilai positif, tapi juga tidak menyampingkan bahwa ini mengandung nilai politis, Mas Irfan? Pastilah, namanya juga sebentar lagi ini tahun-tahun panas ini. 2024 puncaknya, paling enggak ini udah mulai waktu tinggal 2 tahun, bukan waktu yang lama kalau kita berbicara soal hajatan politik. 2 tahun itu adalah waktu yang pendek, sehingga ya para tokoh pun akan memanfaatkan segala peluang untuk bisa terus meningkatkan selling point-nya di tengah masyarakat. Tapi yang penting tadilah dalam tanda petik metode berkampanyenya dijalankan secara lebih adem, secara lebih rileks gitu ya, sehingga ke bawah tidak kemudian menimbulkan ketegangan-ketegangan yang tidak diperlukan. Oke, baik Mbak Desaf, kalau Mas Irfan melihat dari sudut pandang yang kemudian ini cukup positif, membuat adem ya Mas Irfan, dan juga bisa mengurangi fragmentasi di masyarakat. Kalau kita melihatnya bagaimana Mbak? Safari politik yang dilakukan oleh para tokoh ini cukup gencar, tidak hanya Pak Prabowo sebenarnya, tapi juga nama-nama yang lain, Mas Ahaye, Erlangga, bahkan Nasdem juga sudah mengumumkan kisi-kisi siapa capresnya. Apa yang kita baca, yang kita maknai dari rentetan safari politik para tokoh ini? Saya kira kita bisa melihat ya bahwa yang namanya politisi itu salah satu skill utamanya ya untuk menjadi politisi handal adalah kemampuan membaca situasi dan berkomunikasi. Dan situasinya bisa berubah macam-macam gitu ya. Tetapi sebenarnya peluang yang dicari dan bisa diolah itu sama saja. Bagaimana menaikkan elektabilitas, bagaimana mencari sekutu. Kalaupun tidak menjadi sekutu, setidak-tidaknya tidak menjadi musuh. Kalaupun menjadi musuh, setidak-tidaknya tampil adem dan seterusnya di luar, jadi image-nya bagus, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kemampuan membaca situasi dan menampilkan diri, menempatkan diri untuk mendapatkan highlight yang positif, itu adalah salah satu
kunci kesuksesan seorang politisi. Dan di momen ini kita melihat bahwa itu yang banyak dilakukan oleh para politisi kita gitu ya. Dan ini bukan sesuatu yang aneh saya kira Reinhard, karena sejak bertahun-tahun lalu kita mengenal ya yang namanya Ramadan itu 30 hari, itu ada yang namanya safari Ramadan. Buka puasa bersama di mana tokoh politik yang menjadi hostnya gitu ya, apakah di Golkar, apakah di PDIP, apakah di mana, tarawih bersama di satu tempat lain, dari satu provinsi ke provinsi lain. Jadi 30 hari itu bisa dipakai terus-menerus untuk berbagai jenis kunjungan dan silaturahmi semacam ini. Dan kita menerimanya sebagai bentuk keniscayaan gitu ya. Politisi kalau mencium ada peluang, ada tempat gitu ya dan ruang, ya sudah dimanfaatkan gitu. Bahwa kemudian ada dampak-dampak yang sangat positif sebagaimana disampaikan Mas Irfan tadi, memberi aura dingin gitu, setidak-tidaknya meredam pertengkaran dan perseteruan antara beberapa pihak yang selama ini terpolarisasi, itu kita catat sebagai sisi positif. Tetapi kita tidak menafikan bahwa ini adalah momen-momen untuk konsolidasi sebenarnya, sekaligus mencari dukungan sebanyak-banyaknya bagi semua yang terlibat. Reinhard. Oke, baik Mas Irfan, dari rentetan safari politik ini banyak pengamat politik ya, analis melihat bahwa ini sudah mulai terlihat blok-bloknya. Siapa dengan siapa sudah mulai terbaca bangunan koalisinya, paling tidak disebut-sebut misalnya kemesraan PDIP dan juga Gerindra yang semakin mengerucut hingga wacana Prabowo Puan misalnya. Nah, kalau dari ruang redaksinya Republika bagaimana melihat soal blok-blok ini, apakah memang sudah mulai terlihat ya dari silaturahmi politik ini, pertemuan AHY dengan Erlangga dan pertemuan tokoh-tokoh yang lain, apakah sudah mulai terbaca? Kita bisa melihat itu, Mas Irfan? Ya, Mas Reinhard, bicara soal peta politik itu kan sebenarnya peta yang selalu cair. Jadi tidak bisa kita berbicara soal peta ini dalam hitungan 2 tahun. Kadang-kadang hitungan menit, detik itu sudah bisa berubah lagi. Karena memang peta politik itu sangat cair. Tapi paling enggak ini bisa memberikan sinyal-sinyal kepada kita, tokoh-tokoh mana yang memang punya ambisi untuk muncul nanti di 2024. Dan tokoh-tokoh mana yang merasa mungkin punya dukungan dari masyarakat, atau sudah mulai punya dukungan kendaraan politik, atau sudah mulai dukungan dari reserve ekonomi gitu ya. Paling enggak momen-momen seperti ini buat masyarakat ini menjadi instrumen untuk membaca siapa-siapa saja nih yang kepengen muncul lah kira-kira. Karena kalau kemarin kan masih tanda tanya, tapi begitu mudik ini kan kita lihat nih pada bermunculan satu sama lain. Nah dari situ paling nggak kita bisa melihat, oh ini ada tokoh yang ingin nomor 1, ingin jadi RI 2 dan seterusnya. Tapi petanya nanti berpasangan siapa dengan siapa, menurut saya itu peta yang tidak bisa saat ini kita bisa gambarkan secara pasti. Ya kita pengalaman dari sebelum-sebelumnya lah, itu dalam hitungan menit bahkan ya, itu seorang calon wakil presiden yang sudah pakai baju putih, sudah berada di dekat lokasi pengumuman gitu ya, tiba-tiba berubah. Bukan dia yang dipilih. Itu kan sesuatu yang harus kita jadikan pelajaran untuk tidak secara terburu-buru cepat menyimpulkan bahwa nanti si A akan berpasangan dengan si B, si C dengan si D, dan seterusnya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita membaca bahwa oh ini ada tokoh-tokoh elit yang memang nanti akan muncul untuk bertarung di percaturan pemilihan presiden 2024 mendatang. Artinya Mas Irfan juga sudah mulai meneropong, sudah mulai punya nama-nama yang kira-kira memang sudah mulai terlihat ya Mas, bahwa siapa-siapa saja yang punya niat untuk maju di 2024. Betul Mas Reinhard, kan kita lihat nih ya Pak Prabowo keliling, Pak Anies keliling bikin sholat id gitu ya. Kemudian Pak Ganjar keliling gitu. Yang lain-lain kita lihat itu paling nggak ini kita jadikan database saja. Ini sudah mulai secara lebih visual menunjukkan dirinya untuk punya rencana hajatan 2024 nanti. Baik. Mbak Desaf, tapi pentingnya buat publik atau paling tidak buat masyarakat, kita melihat ya sebagai media
apa sih pentingnya masyarakat itu bisa dapat dari rentetan silaturahmi politik ini? Apakah yang tadi Mas Irfan katakan bahwa ya paling tidak kita sudah bisa melihat siapa-siapa saja orang-orang yang bisa maju, mungkin bisa screen dari awal, atau kemudian kita bisa melihat hal yang lain dari peristiwa politik baik silaturahmi ataupun safari politik yang dilakukan oleh para tokoh ini? Buat publik saya kira kepentingannya sama ya. Apakah sekarang, apakah nanti kita perlu awas untuk melihat rekam jejak. Apakah yang tampil Pak Prabowo, apakah yang tampil Pak Anies, Pak Sandi Uno, Pak Erick Thohir, Pak Ganjar misalnya. siapapun ya. Ya betul, siapapun yang ingin muncul ya, Pak Ganjar, siapapun itu pertama kita lihat rekam jejaknya bahwa kalau Pak Prabowo ingin muncul berarti ini kemunculannya dalam panggung pemilihan presiden yang kesekian kalinya. Rekam jejaknya sebelumnya seperti apa yang ditawarkan, apakah dia cukup punya kapabilitas untuk selanjutnya setelah beberapa kali gagal benar-benar memimpin Indonesia, misalnya begitu. Di sisi lain kita juga ingin mendorong supaya publik mengawasi. Kalau seseorang punya hasrat politik atau ambisi politik untuk tampil memimpin bangsa ini sebagai presiden maupun wakil presiden, tentu tidak bisa dilarang ya, semua warga Indonesia berhak melakukan itu. Tetapi ketika mereka saat ini dalam posisi menjabat, menjadi sangat penting untuk memprioritaskan tanggung jawab jabatannya itu. Misalnya Pak Ganjar, Pak Anies, posisi memimpin Jawa Tengah, DKI Jakarta dalam hal kesehatan, pendidikan, infrastruktur bagaimana? Sudah beres belum? Jangan sampai kemudian kepentingan menampilkan diri kepada publik, berkenalan, membangun relasi dan koalisi, aliansi ini kemudian mengurangi jam terbang, waktu, prioritas, tenaga, pikiran untuk rakyat yang pada saat ini mereka pimpin, amanah yang saat ini mereka emban. Jadi itu di antara dua hal yang menjadi penting untuk kita dan publik cermati. Apalagi biasanya juga kabarnya juga 4 menteri akan dikabarkan punya niat maju ya di 2024. Tapi kalau para nama-nama bakal calon ini baik gubernur atau para menteri kalau kita tanya kemudian pasti jawabannya biasanya adalah fokus dulu dengan apa yang tugasnya pada hari ini. Padahal di sisi lain juga melakukan safari dan juga sejumlah manuver untuk 2024. Tapi penting bagi publik untuk tetap punya daya kritis ya, Mbak Desaf dan juga Mas Irfan, melihat nama-nama yang muncul ini tidak hanya melihat ini sebagai sebuah panggung, tapi juga kita bisa men-screening dari awal dan juga melihat rekam jejaknya. Menarik diskusi soal geliat silaturahmi elit politik ini. Mari kita akan lihat ke depan bagaimana ini akan terus berlangsung karena kabarnya juga safarinya akan berlanjut seiring dengan 2024 yang sudah banyak disiapkan oleh para tokoh ini untuk maju di gelanggang Pilpres 2024. Terima kasih banyak Mbak Dewi Savitri, Mas Irfan Junaidi untuk diskusi editorial view yang menarik pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih Mas Renhat. Terima kasih Mbak Desa.